Nah, tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita langsung bedah taktik pra-pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu hari ini, Korea Selatan versus Ceko. Ini bukan sekedar laga biasa di grup A, teman-teman. Ini adalah benturan dua filosofi. Kedisiplinan ala Asia berhadapan langsung dengan ketangguhan fisik khas Eropa. Jadi sebelum peluit kick-off dibunyikan, mari kita intip lebih dalam persiapan taktis dan mental kedua tim di belakang layar. Oke, sebagai analis saya selalu bilang begini, taktik yang brilian itu nggak ada artinya tanpa mentalitas ruang ganti yang tepat. Dan coba dengar apa kata sang kapten, Son Heung-min. Ini adalah Piala Dunia keempatnya. Secara logika, Anda mungkin mikir, dia pasti udah terbiasa, apinya udah agak redup, tapi ternyata sama sekali nggak. Dia justru bilang dia masih merasa seperti anak kecil yang baru pertama kali main. Gairahnya benar-benar masih membara. Bayangkan efek psikologisnya ke tim. Kalau pemain bintang Anda yang udah main di level tertinggi Eropa masih selapar ini, otomatis standar kerja seluruh pemain bakal ikut naik. Ini adalah senjata mematikan yang nggak kelihatan di atas kertas. Dan yang bikin makin menarik, dengerin deh dinamika internal mereka. Son sampai bilang kalau dia terkadang harus menenangkan rekan-rekan setimnya. Wow. Dari kacamata analitik, ini ngasih kita petunjuk besar soal seberapa tinggi voltase energi di kam latihan Korea Selatan saat ini. Mereka nggak gugup, mereka justru kelebihan energi dan dipenuhi ekspektasi tinggi. Nah, disinilah ujian kepemimpinan Son yang sebenarnya. Kenapa? Karena di turnamen sebesar ini, energi yang kelewat batas bisa jadi bumerang, bisa berujung pada kecerobohan taktis di lapangan. Tugas Son adalah menyalurkan energi meledak-ledak ini jadi sebuah eksekusi sistem yang rapi. Sekarang, mari kita bicara soal mentalitas juara dan DNA turnamen. Angka 12 ini bukan cuma sekedar deretan statistik kosong, ini adalah total penampilan Korea Selatan di panggung Piala Dunia. Rekor absolut untuk negara Asia manapun. Buat kita yang sering membedah pertandingan, pengalaman institusional sebanyak ini artinya satu hal. Struktur sepak bola mereka, cara mereka menghadapi tekanan global, itu udah sangat matang. Mereka bukan lagi tim kuda hitam yang cuma ngandelin kejutan. Mereka ini pelanggan tetap yang udah sangat hafal seluk-beluk dan kompleksitas panggung terbesar di dunia. Dan coba lihat konsistensi mereka. 11 kali tampil berturut-turut di putaran final sejak 1986. 11! Biar saya kasih perspektif sedikit ya, level konsistensi seperti ini menempatkan mereka duduk satu meja dengan para bangsawan sepak bola dunia. Bayangkan, cuma Brazil, Jerman, Argentina, dan Spanyol yang punya rekor partisipasi beruntun lebih panjang dari mereka. Jadi, waktu Korea Selatan melangkah masuk ke lapangan, ngelawan Ceko nanti, mereka membawa beban dan kebanggaan sejarah ini. Stabilitas taktis mereka itu bukan kebetulan 1-2 turnamen aja, tapi hasil dari sistem jangka panjang yang udah teruji. Lalu gimana form mereka sekarang? Jawabannya, mengerikan. Di kualifikasi AFC menuju turnamen ini, mereka adalah satu-satunya tim yang nggak tersentuh kekalahan sama sekali. 16 laga penuh, 11 menang, 5 seri, 0 kalah, 0. Sebagai analis, ngelihat rekor sebersih ini tuh bikin merinding. Ini membuktikan bahwa mereka punya pertahanan yang solid bak batu karang, sekaligus skema serangan yang sangat konsisten. Melewati 16 laga tanpa sekalipun tumbang itu bukti nyata kalau tim pelatih sukses meracik formula taktis yang super adaptif melawan berbagai gaya main. Jelas, ini alarm bahaya yang sangat keras buat lini pertahanan Ceko. Oke, sekarang mari kita masuk ke ruang data. Kalau pertandingan lagi buntu, kemana bola akan dialirkan? Ya, jawabannya udah bisa ditebak. Dari 10 gol terakhir Korea Selatan di ajang Piala Dunia, Son Heung-min terlibat langsung dalam 4 gol. Dia nyetak 3 gol dan nyumbang 1 assist. Artinya, 40% dari total produksi gol mereka di panggung dunia bergantung pada satu orang ini. Secara taktik, apa artinya buat Ceko? Ceko mau nggak mau harus nyiapin skema pertahanan khusus. Entah itu penjagaan ganda atau numpuk pemain dengan low block yang sangat dalam. Cuma buat mastiin mesin gol utama Korea ini nggak dapat ruang gerak sedikit pun di fase transisi. Pertanyaannya, apa Son masih seberbahaya itu sekarang? Oh jelas. Sepanjang babak kualifikasi kemarin, kontribusinya benar-benar di luar nalar. 14 kontribusi total, 10 gol super klinis, ditambah 4 assist. Dia datang ke laga pembuka ini dengan form yang lagi panas-panasnya. Dari kacamata taktikal, ketika ujung tombak utama Anda juga sekaligus jadi otak serangan yang lagi on fire, tim bisa main jauh lebih efisien. Mereka bisa memotong jalur bola dan langsung melakukan serangan balik secepat kilat, karena tahu persis siapa yang harus dicari di lini depan. Nah, sekarang kita bedah lawannya, Ceko. Menariknya, nih, ini bakal jadi pertemuan perdana mereka di ajang resmi Piala Dunia. Kalau kita lihat sejarah pertemuan persahabatan mereka, rekornya itu ibarat cermin, benar-benar seimbang. 3 kali marin, masing-masing menang sekali, seri sekali, dan kalah sekali. Keseimbangan absolut kayak gini nunjukin kalau secara gaya bermain, mereka berdua nih saling menetralkan taktik satu sama lain. Nggak ada yang dominan secara historis. Jadi, laga ini murni bakal ditentukan oleh siapa yang paling disiplin ngejalanin instruksi pelatih, dan siapa yang lebih minim bikin kesalahan di lapangan.
Tapi ada satu catatan kecil yang nggak boleh kita lewatin. Pertemuan terakhir mereka memang udah lumayan lama, sekitar 1 dekade lalu di bulan Juni 2016, tapi saat itu Korea Selatan berhasil nyuri kemenangan tipis 2-1 di Praha, ya di kandang Ceko sendiri. Memori manis menang di tanah Eropa ngelawan tim tangguh Eropa ini secara nggak sadar ngasih keunggulan psikologis yang krusial buat Korea. Ceko pun pasti sadar penuh kalau lawan mereka kali ini nggak bisa dipandang sebelah mata, baik secara adu fisik maupun kecerdasan taktik. Meski mainnya jauh dari zona nyaman mereka, satu hal lagi yang sangat penting, atmosfer turnamen. Kita harus lihat gambaran besarnya. Laga pembuka antara tuan rumah bersama Meksiko dan Afrika Selatan itu jujur kacau balau. Pertandingan berakhir 2-0, tapi diwarnai hujan 3 kartu merah. Belum lagi puluhan laporan soal tensi panas di luar stadion. Kondisi awal turnamen ini terbukti sangat fluktuatif dan penuh tekanan tinggi. Buat kita yang menganalisis, ini adalah red flag atau peringatan keras buat Korea Selatan maupun Ceko. Mau taktik secemerlang apapun, sedetil apapun pelatih nyiapin informasi, semuanya bakal hancur berantakan kalau pemain gampang kepancing emosinya dan kena sanksi berat dari wasit. Jadi, ini kesimpulan dari bedah taktik kita. Korea Selatan datang membawa beban sejarah yang membanggakan, rekor tak terkalahkan di kualifikasi, plus seorang kapten elit yang motivasinya lagi meluap-luap. Tapi di sisi lain, atmosfer turnamen lagi liar-liarnya sejak hari pertama. Pertanyaan besarnya buat kita semua, mampukah kedisiplinan taktis dan kontrol emosi Korea Selatan meredam tekanan gila ini, sekaligus membongkar benteng pertahanan Ceko? Ini benar-benar bakal jadi partai catur tingkat tinggi di atas lapangan hijau. Terima kasih udah ngikutin sesi bedah taktik kali ini, dan mari kita nikmati laganya.